Kesetiaan kami, Engkau Tuhan tetap setia atas kami. Terbukti hari ini Engkau menuntun kami ke tempat ini. Kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Ini sebuah bukti nyata bahwa Tuhan masih mau berbicara kepada kami. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang sangat terbatas dan berdosa ini. Dan kami yakin Allah Roh Kudus yang hadir di tempat ini akan bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu ini. Tuhan berfirmanlah atas kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Di tengah dunia yang bengkok dan gelap ini, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi langkah kehidupan kami. Topang kami yang hari ini sedang lemah. Hibur kami yang sedang dalam kedukaan. Dan berikan kami hikmat untuk menjalani hidup yang Engkau sudah percayakan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur hanya bagi Dikau. Di tempat yang maha tinggi demi Yesus Tuhan, Gembala yang baik, firman yang hidup Tuhan, dan Juru Selamat manusia satu-satunya. Kami sudah berdoa dan memohon. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Belum terlambat ya, selamat tahun baru ya, walaupun bulan Januarinya udah mau habis ya Pak ya. Selamat tahun baru semua, apa kabar? Apa kabar? Baik ya, puji Tuhan ya, semua atas pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini kita akan coba memahami sebuah temanya adalah, ini ya, belum ada di depannya. Temanya adalah langkah pasti menuju hari esok yang lebih baik. Kata orang Gen Z, gokil. Ya, langkah pasti menuju hari esok yang lebih baik. Ada yang tidak mau hidup masa depannya tidak lebih baik? Semuanya pengen? Baik ya, nggak ada resolusi tahun 2025 saya bercita-cita jadi orang miskin. Kayaknya nggak ada ya. Saya pengen tahun depan putus pacar dan hidup jomblo sendirian. Saya pengen tahun depan hidup saya semakin menderita. Rasanya nggak ada ya, betul ya? Betul nggak sih? Betul ya? Kalau boleh tahu sekarang resolusi tahun 2025-nya apa coba? Ya, apa? Ganti suami baru? Jangan ya. Oke, resolusi. Ya, buat saya resolusi itu bukan solusi kalau tanpa pembaruan hati, bener ya? Ya, karena gimana pun juga apa yang kita jalani dalam hidup itu adalah sebuah perjalanan. Jadi karena hidup adalah perjalanan, harusnya dijalani, betul ya? Tapi ada orang yang hidupnya pengen berlari dan hidupnya berlari sehingga hidup menjadi pelarian ya, kemudian cepat sekali melihat segala sesuatu dalam dunia ini sehingga kehilangan hal-hal yang kecil ya. Kemarin akhir tahun saya pulang ke Bandung, lihat mami saya di Bandung ya, sama seperti biasanya kita naik mobil ya, sampai di Nganjuk saya nggak tahu kenapa mobilnya narik ke sebelah kanan ya, dan ternyata singkat ceritanya adalah ban sebelah kiri depan yang adalah ban baru itu kehabisan angin dan mulai kempes. Oke? Tidak ada masalah karena semuanya sudah kita siapkan. Jadi udah ada ban serep dan lain sebagainya. Masalahnya cuma satu, yaitu sekrup. Oke, jadi intinya adalah kalau Anda punya mobil kijang, mobil-mobil kijang itu ban serep itu nempel di dek belakang. Oke, ya ini buat ibu-ibu yang mungkin nanti belum tahu tanya suaminya ya, oke ya. Dan itu masalahnya adalah menurunkan ban belakang itu harus memasukkan sebuah tongkat ke sebuah lubang yang sangat kecil, lalu kemudian memutarnya. Oke, saya sudah mendongkrak membuka ban. Selesai masalahnya, sebenarnya tidak ada apa-apa. Cuma masalahnya adalah waktu mau menurunkan ban serep, mata saya sudah nggak benar. Matanya sudah nggak jelas, jadi mau ngelihat lubang yang kecil itu, aduh susahnya minta ampun. Dan bukan hanya itu, waktu memasukkan tongkat untuk menurunkan ban, itu ada satu sekrup yang diputer, itu ngajak berantem. Ya, diputer itu nggak bisa-bisa gitu loh, diputer tuh nggak bisa-bisa. Padahal waktu itu panasnya minta ampun, dan istri saya itu seperti seorang SPG pinggir jalan pakai payung. Dan dia bilang gini, kita cari pertolongan aja. Saya bilang maksudnya apa? Mau begini? Kan nggak mungkin ya, malu dong ya, benar nggak sih ya? Malu ya, malu kan ya. Jadi saya nggak melakukan hal itu dan saya tetap berusaha, dan itu menghabiskan 30 menit untuk hanya membuat ban itu turun ke bawah. Oke, setelah selesai semuanya dan ban selesai diperbaiki, saya jalan. Saya kemudian menemukan sebuah insight dan hikmat baru, yaitu hal kecil itu jauh lebih penting daripada hal besar yang kita bisa lakukan. Betul gak sih? Seringkali kita waktu menjalani, kita berpikir hal yang besar sehingga kita kehilangan hal yang kecil. Kita pengennya berlari dengan cepat sehingga kita kehilangan hal-hal kecil yang Tuhan berikan di sebelah kiri kanan kita, yang sebenarnya harusnya menjadi alasan untuk kita tuh mengucap syukur. Tapi kita susah sekali untuk mengucap syukur untuk hal yang kecil karena kita selalu melihat hal yang besar. Kenapa? Karena hidup itu pengen berlari, sehingga hidup pengen berlari, hidup jadi pelarian. Ya, hari ini kita belajar bahwa kehidupan hari ini tidak ada yang pasti. Walaupun judulnya langkah pasti,
menuju hari esok yang lebih baik, saya akan mulai dengan sebuah kalimat seperti ini. Tak ada yang pasti di hari esok. Amin. Amin, saudara. Nggak ada yang pasti di hari esok, saudara. Kecuali keyakinan akan Tuhan yang pasti pegang hari esok. Siapa yang pernah tahu kalau itu angin yang keras bisa membakar habis LA? Nggak ada yang pernah berpikir. Ini negara-negara adidaya, saudara sekalian. Saya yakin ada banyak orang pintar di sana yang pasti seharusnya memikirkan apa yang akan terjadi. Betul nggak sih? Tapi hari ini itu LA bisa habis. Itu bukan orang-orang yang, maaf sekali lagi ya, bukan ngomong tentang ras, ekonomi dan sebagainya, tapi orang-orang kaya sudah, orang-orang yang punya intelijensi yang sangat tinggi, yang harusnya bisa melokalisir segala sesuatunya dan mencoba untuk membuat bencana alam itu tidak semakin parah, tapi akhirnya tidak akan pernah bisa tahu. Dan saya coba disclaimer on dulu ya, karena ada banyak orang yang sebelah sana ngomong ini adalah hukuman Tuhan ya. Bagi beberapa orang di sana katanya sebelum kejadian LA terbakar ya, ada orang yang kemudian menghujat Tuhan, blasphemy ya, menghujat Tuhan, yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak penting dan seterusnya. Saya mau bilang bahwa ini bukan karena perkataan itu. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan dunia sudah jatuh dalam dosa, maka bencana alam itu selalu akan terjadi. Tetapi ini salah satu contoh yang paling sederhana yang dekat dengan kita. Apa itu? Tidak ada yang pasti. Jadi kalau tidak ada yang pasti dalam kehidupan ini, beberapa orang memikirkan ya sudah, kalau gitu kita ikut saja, kita jalani saja. Kita tidak lagi punya sebuah pengharapan, tidak punya lagi sebuah planning, tidak lagi punya rencana. Dan banyak orang Kristen yang hari ini hidup di dalam ketidaktenangan. Kenapa? Karena dia tidak lagi punya rencana di dalam kehidupan. Maka hari ini saya akan mengajak kita untuk memikirkan sebuah kalimat demikian. Jangan pergi kemana jalan membawa kamu. Sebaliknya pergilah ke tempat yang tidak ada jalan. Dan tinggalkan jejak Tuhan di sana. Kita jalan, nunggu jalan keluar. Kita nunggu sesuatu yang Tuhan bukakan. Maka kalau Tuhan bukakan, baru kita melangkah. Dan kita hari ini menggunakan sebuah kalimat yang seakan-akan betul, seakan-akan rohani, tetapi sebenarnya ingin memanipulasi dan ingin membuat kita hidup dalam kenyamanan. Jadi waktu kita diangkat, ayo kita melangkah. Saya bilang, saya menanti jawaban doa dari Tuhan. Ya, ada pernah ketemu gak sih dengan orang seperti ini? Yuk pelayanan, terus jawaban orang itu adalah saya akan doakan. Oke? Setelah 1 tahun ditanya lagi, ayo pelayanan, jawabannya saya masih doakan. Setelah 3 tahun ditanya, jawabannya aduh, masalahnya Yesus datang kedua kalinya kita gak tahu kapan. Dan kita selalu menggunakan alasan adalah saya masih mendoakan, tetapi sebenarnya kita sedang menjaga hidup kita supaya tidak tersakiti dan terlukai dengan sebuah keputusan yang kemungkinan bisa membuat saya tidak nyaman. Saya nggak tahu saudara sekalian, saya nggak tahu ibu-ibu di sini, tapi pasti Anda sudah mendengar berkali-kali khotbah di mimbar ini untuk mengampuni pasangan Anda, betul? Betul ya? Dan saya berharap kita semua sudah mengampuni pasangan kita, ada amin? Amin sudah ya. Tapi ada banyak orang hari ini yang mencoba untuk membuat sebuah kalimat, saya masih mendoakan. Ya betul sih, kita tetap harus berdoa, tapi mengambil keputusan itu penting karena kita tidak pernah tahu. Dan pada saat yang sama kita kemudian dalam satu titik melihat ke belakang, kita mikir gini, seandainya dan seandainya. Waktu papa saya masih ada, saya juga berpikir hal yang sama. Saya berpikir bahwa masih ada hari esok, minggu depan dan bulan depan, saya bisa datang bersama dengan dia, duduk bersama dengan dia, peluk dia, ngobrol dengan dia. Sampai suatu ketika dia dipanggil pulang dengan cara yang saya tidak pernah bayangkan. Saudara. Dan saya tidak pernah duga 67 tahun adalah usianya yang terakhir. Tetapi apa boleh buat, di depan peti mati tidak ada lagi yang bisa kita ubah. Saudara. Nggak ada yang saya bisa rubah. Dan pengalaman itu membuat saya kemudian memikirkan, iya ya, walaupun kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, tapi kita harus masuk di dalam sebuah keputusan. Untuk apa? Untuk menjalani sebuah kehidupan yang mungkin nggak ada jalan. Dan seringkali Tuhan tidak membuat jalan keluar supaya kita keluar dari jalan kita sendiri. Dan kita membuat jalan yang baru. Mengambil sebuah keputusan, keberanian untuk mengambil komitmen, saya mau melakukan apa yang Tuhan ingin untuk saya lakukan. Hari ini kita akan coba belajar hidup yang lebih baik versi kitab jemaat di Pergamus. Mari kita melihat firman Tuhan dari Wahyu pasal yang kedua. Oke, ini salah satu kitab yang mungkin bagi beberapa orang
menjadi obat tidur ya, selain kitab Imamat ya. Kalau hidup Anda susah ya, cicilan banyak ya, lalu kemudian suami Anda kok begitu-begitu saja, atau kehidupan mulai malas, bacalah kitab Wahyu ya. Semoga dalam 2-3 ayat Anda akan tertidur pulas. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Oke, saya akan bacakan ya. Ini adalah jemaat yang ketiga dari 7 jemaat di mana Rasul Yohanes Tuhan pakai untuk menuliskan sebuah suratnya. Wahyu pasal 2 ayat 12. Sudah menemukan? Enggak ada di sini kali ya, di Alkitab ya. Semoga handphonenya sudah dicas. Wahyu pasal 2 ayat 12. Oke, saya akan bacakan ya. Bapak Ibu sekalian bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, ini kutipan di kitab Bilangan saudara sekalian, seorang nabi yang dipakai Tuhan yang kemudian bermain-main dengan Tuhan, yang memberi nasihat kepada Balak, ya, seorang raja yang akan menguasai bangsa Israel saat itu, untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan beberapa hal yang menjadi catatan dalam membaca kitab Wahyu. Tetapi yang pasti adalah ini terkait dengan banyak hal yang sifatnya itu adalah sebuah gambaran atau lambang atau kode-kode. Maka waktu kita membaca kitab Wahyu, ada banyak sekali kalimat-kalimat yang mungkin kita tidak bisa memikirkannya dengan cara berpikir jemaat kita hari ini. Nggak bisa. Kita harus kemudian mundur dan melihat apa yang sebenarnya terjadi pada saat hari itu. Maka izinkan saya dengan cepat saja untuk kita mengenal jemaat Pergamus. Ada 2 saja catatannya. Yang pertama adalah ini adalah ibu kota dari sebuah provinsi Roma. Sebelumnya ada Efesus, ada Sardis. Keduanya kotanya itu lebih besar, lebih kaya daripada Pergamus. Tetapi kota Pergamus ini adalah ibu kota. Jadi sentral dari segala perdagangan, pusat budaya. Tapi menariknya ada kalimat tahta iblis, Wahyu 2:13. Dan ini menunjukkan bahwa kota ini walaupun dia adalah kota sentral di mana perdagangan itu terjadi, di sana ada banyak orang sembah dewa. Seakan-akan pesannya itu jadi gampang, gini loh. Ini seperti menggambarkan sebuah kota metropolitan yang satu dengan yang lain berkompetisi untuk menjadi yang the best, dan supaya apa yang menjadi ambisinya itu terjadi, mereka cari dewa. Cari dewa. Makanya pada waktu zaman kuno kita tahu dong, setiap dewa tuh ada masing-masing lokasinya. Ada dewa padi, ada dewa kesuburan, ada dewa api, ada dewa ini. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa begitu mereka mau panen dan mendapatkan kesuksesan, mereka harus datang kepada dewa ini. Dan itu terjadi pada saat ini. Gambaran tentang di mana kota yang penuh dengan sumber daya, penuh dengan kekayaan, tapi pada saat yang sama menyembah dewa. Maka dituliskan dengan istilah tahta iblis. Poin yang kedua adalah kota ini selain menjadi sentral, tapi ini menjadi sebuah kota kunci karena ini menjadi gerbang untuk masuk kepada kota-kota yang lainnya. Sedikit banyak saya kasih gambaran begini. Kalau kota yang kemudian menjadi kota perdagangan dan orang berbisnis di sana, pasti orang yang di sana itu selalu akan mencari kesuksesan. Betul? Betul ya? Cari kesuksesan. Jadi kalau orang kesuksesan, mau cari kesuksesan, selalu cari gini, ada gula, ada semut ya, betul ya. Di mana ada uang, di mana transaksi bisnis yang bagus, di sana ada banyak orang yang masuk. Nggak peduli rasnya apa, latar belakangnya apa, pendidikannya apa, semuanya akan ada di sana. Sehingga kita menjadi gambaran, kota Pergamus ini heterogen banget. Mungkin kulitnya yang ada di sana, macam-macam kulitnya. Mungkin rasnya macam-macam, latar belakangnya macam-macam. Tapi yang menarik adalah mereka satu punya kesamaan, yaitu cari dewa. Cari dewa, cari sesuatu hal yang bisa membuat diri mereka itu bisa berhasil. Nah, untuk itulah Rasul Yohanes dipakai Tuhan untuk menyatakan sebuah berita kepada jemaat
orang Kristen yang ada di kota Pergamus, saudara sekalian. Apa beritanya? Ini poin yang pertama yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan. Tuhan yang tahu dan berdaulat atas umatnya. Coba kita lihat ayat yang ke-13. Dari Wahyu pasal 2, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Ada kata aku tahu, saudara. Dan yang menarik adalah dari beberapa jemaat sebelumnya, kata aku tahu ini muncul berkali-kali. Ini bukan aku tahu adalah Yohanes yang tahu, bukan. Aku tahu ini gambaran tentang Tuhan yang ngomong kepada jemaat. Apapun yang kamu lakukan, Tuhan ngomong aku tahu. Bahkan ketika engkau ada di dalam tahta iblis pun, aku tahu. Dan kalimat ini, kata aku tahu, itu dipakai kata oida. Sedikit aja ya, tensisnya itu kata kerja perfect indikatif aktif. Apa itu perfect? Dalam bahasa Yunani itu kata past tense ya, tahu past tense ya? Jadi lampau ya, misalnya I am reading, berarti saya membaca sekarang. I was read, berarti saya sudah membacanya. Kata kerjanya berubah, betul ya? Run, hari ini saya lari, saya lari dulu, betul? Itu perfect. Ada kata kerja lampau, bentuk lampau. Aduh Pak, hidup saya udah susah, dikasih khotbah susah gini ya. Ya pelan-pelan ya. Ya, tapi ini sebenarnya kan kalau kita belajar bahasa Inggris kan menarik ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, kata kerja itu tidak berubah. Betul ya? Saya makan sekarang, saya makan besok, saya makan kemarin. Katanya makan, betul ya? Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan berubah ya. I eat. Kalau dulu eat, betul ya? Saya lari hari ini, saya lari kemarin. Kalau dalam bahasa Inggris, saya run sekarang, betul? Kalau masa lalu, ran, kan betul ya? Itu kata kerja. Tapi di dalam bahasa Inggris ada bentuk-bentuk yang seperti ini. Sesuatu yang terjadi di masa lampau, berhenti di sana dan tidak terjadi lagi, dan tidak mempunyai hubungan di masa kini. Oke? Dalam bahasa Yunani itu namanya perfect. Contoh, saya pernah tinggal di Bandung, sekarang saya di Surabaya. Saya tidak lagi tinggal di Bandung, saya di Surabaya. Betul ya? Di Bandung dulu nggak ada hubungannya sama di Surabaya. Beda kalau gini, dulu waktu saya di Bandung saya kuliah, dan sekarang saya di Surabaya, saya kerja dengan bidang yang saya dulu pernah kuliah di Bandung. Berarti apa yang saya kerjakan sekarang ada hubungannya nggak di masa lampau? Ada. Kenapa? Karena saya kuliahnya dulu di Bandung, dan apa yang saya lakukan di Bandung itu terjadi masih berjalan sampai sekarang. Dalam bahasa Yunani, kata perfect yang dipakai adalah kata yang sama ketika saya mengatakan saya pernah kuliah di Bandung, sekarang saya kerja dengan menggunakan apa yang saya pelajari di Bandung. Perfect. Jadi waktu dikatakan aku tahu segalanya, Tuhan sudah ngomong begini. Dulu aku tahu, sekarang aku tahu, besok aku tahu, minggu depan aku tahu, dan semuanya aku tahu. Dan kata ini menjadi sebuah kata kunci untuk hari ini kita belajar menjalani 2025. Apa itu? Tuhan itu tidak pernah tidak tahu. Dia tahu. Sejak kapan dia tahu? Bahkan sejak sebelum kita lahir dia sudah tahu. Apa pengetahuannya berhenti di masa lampau? Tidak, saudara. Waktu kita berjalan masa remaja, pemuda, dewasa, menikah, bahkan pada saat ini kita menjalani ke depan, Tuhan tahu nggak? Tahu. Dan ini membuat kita tuh jadi berita penghiburan. Karena tidak ada satu hal dalam hidupmu dan hidupku hari ini yang Tuhan tidak tahu. Bahkan di tempat yang terpencil pun, yang tidak ada satu orang pun ada di sana, Tuhan tidak pernah tidak tahu. Dia tak tahu. Bahkan hari ini pun Anda ada di sini dan gejolak di dalam hatimu yang sedang berteriak, berseru, dan hari ini putus asa sekalipun, Tuhan tahu. Dan pengetahuan akan Tuhan kepada hidup kita membuat kita hari ini punya sebuah confidence, keyakinan apa. Sekalipun saya salah melakukan sebuah kesalahan, Tuhan sudah tahu dan Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dalam hidup kita. Setelah waktu Tuhan mengatakan aku tahu, membuat kita sadar. Ini dia, kita baca sama-sama. 3, next slide. 1, 2 ya.
Kesulitan hidup tidak akan menjadi jika kita bahwa Tuhanlah yang memegang kendali dalam semua pergumulan hidup kita. Amin, saudara. Masa ada sih orang hidupnya nggak sulit? Ada? Kalau ada yang hidupnya nggak sulit, mungkin tukeran aja ngomong di depan. Siapa yang hidupnya nggak sulit? Semua orang hidupnya punya kesulitan. Tapi kalau kesulitan kita itu tanpa kehadiran Tuhan yang Maha Tahu akan menjadi rumit. Kenapa? Karena kita selalu berpikir jadi overthinking. Kita kemudian bertanya-tanya, why me? Kenapa saya dari sekian ribu orang yang hari hidup, kenapa saya yang harus kena cancer? Kenapa saya harus sakit? Dari semua orang yang hari ini menjalani kehidupan, kenapa pernikahan saya yang babak belur? Kenapa nggak pernikahan yang lain? Dari sekian banyak orang di dalam dunia ini, kenapa anak saya harus mengalami tabrakan, kecelakaan? Kenapa yang harus saya kehilangan orang-orang yang saya kasihi? Kenapa masalah yang beruntun terus ada di dalam kehidupan kita? Kenapa saya? Pertanyaan yang sangat sering kita tanyakan kepada Tuhan ketika hal yang tak pernah kita duga terjadi dalam hidup. Betul gak sih? Padahal kita gak bisa memilih banyak hal di dalam kehidupan ini. Dan seringkali Tuhan mengizinkan sebuah masalah untuk kita kemudian membuka mata rohani kita dan melihat Tuhan itu tahu segala sesuatu. Jadi apa fungsinya Tuhan itu tahu? Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu tahu segala kehidupan kita, maka kita bisa belajar untuk percaya kepada Dia yang tahu segalanya. Keyakinan kita untuk percaya kepada Tuhan dimulai dari keyakinan bahwa Tuhan bisa dipercaya. Kalau kita tidak lagi punya keyakinan bahwa Tuhan bisa dipercaya, segala bentuk aktivitas agama, kegiatan agama apapun tidak membuat Anda kemudian melekat kepada Dia. Tetapi kita selalu berpikir dengan cara kita sendiri dan kemudian mengambil keputusan seperti apa yang saya ingin. Saya nggak tahu 2025 akan terjadi apa. Tapi ada banyak orang hari ini sudah menjalani hidup dengan beberapa tipe orang. Yang pertama adalah, next slide, ini dia yang pertama, fatalis. Ya sudah deh, kalau Tuhan sudah tahu dan menentukan segalanya. Ini yang tadi saya singgung di depan. Tuhan kan udah tahu. Kalau udah tahu ngapain juga saya ngatur-ngatur hidup. Ya udah jalan-jalan aja gitu loh. Ini pertanyaan dari 10 pertanyaan FAQ, frequently asked question, atau ngapain kita berdoa kalau Tuhan sudah tahu? Ada yang bisa jawab? Buat apa kita doa? Kalau sebelum kita doa, Tuhan sudah tahu apa yang akan kita doakan. Buat apa kita doa? Buat apa kita penginjilan? Kalau Tuhan sudah tahu siapa yang akan dipilih dan diselamatkan. Buat apa kita penginjilan? Buat apa kita menjaga kesehatan? Kalau Tuhan sudah tahu kapan kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Buat apa, saudara? Buat apa? Buat apa? Maka pertanyaan-pertanyaan itu membuat orang kemudian hidup dengan fatalis. Ya sudah, biar saja. Ini agak mirip dengan yang bawah, tapi saya akan jelaskan nanti bedanya dengan yang bawah. Yang kedua adalah tipe orang yang hari ini mencoba untuk mempersiapkan pikiran karena hidup memang tidak selalu mudah. Ya, saya pakai kata stoikisme, sebuah ajaran dari kelompok orang Yunani, ya, kelompok orang Stoa, yang kemudian mempunyai sebuah kunci untuk menghadapi sebuah kehidupan. Kuncinya adalah kalau kamu tahu bahwa hidup itu tidak selalu senang dan akan ada sesuatu yang duka, maka waktu senang pastikan hidupmu itu jangan terlalu senang. Ngerti maksudnya? Jadi ini kekuatan pikiran. Jadi kalau kamu dapat angpau, dapat jackpot, nah waktu kamu mikir, kamu harus mikirnya gini, saya senang sih, tapi saya nggak mau terlalu senang. Karena saya tahu setelah saya dapat ini, besok saya akan susah lagi. Itu pikiran. Nah orang-orang Stoa melatih pikiran ini, supaya kebahagiaan dia tidak ditentukan dari apa kata orang. Dia mencoba untuk, kalau memang susah, jangan susah-susah banget. Abis nanti susah bakal ada senang. Jadi kalau senang jangan senang-senang banget, kalau susah jangan terlalu susah sekali. Nah orang seperti ini fokusnya kepada apa yang dia pikirkan. Yang ketiga adalah flowing, gokil. Ini orang, kalau saya ketemu anak muda, dia ngomong begini, gimana hidupmu masa depan bro? Mengalir bersama Roh Kudus. Wih, ya. Mengalir saja, kan ada lagunya ya. Mengalirlah, gitu ya. Mengalir saja. Jadi orang-orang seperti ini ya kalau dikasih puji Tuhan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Mengalir saja. Kalau ditanya 2025 ada sebuah harapan yang diminta kepada Tuhan? Gak ada. Saya sampai sekarang masih bingung kalau ada orang Kristen ditanya, ada yang bisa didoain, terus dia mikir, apa ya? Saya mikir, wah hidupnya lancar banget ya. Enggak sih? Apalagi kalau sudah mikir jawabannya, ada? Gak ada tuh, semuanya baik-baik.
Wah, saya pikir ini orang ya, sama malaikat 11-12 hidupnya. 11-12, nggak ada masalah sudah. Maka saya bingung kalau orang ditanya, ada yang bisa didoakan, terus dia mikir gitu. Come on man, masa kita nggak punya pergumulan gitu? Kalaupun tidak ada permintaan, tidak ada wishlist, kan minimal mensyukuri apa yang kita punya, betul nggak sih? Ada yang bisa didoain, saya mau bersyukur karena tahun 2025, kan begitu ya? Saya mau bersyukur. Tapi pasti ada sesuatu hal kita pun jalani. Tapi orang yang punya flowing nggak pernah tahu. Kenapa? Karena dia nggak peduli. Lalu Pak, bagaimana koneksi tentang aku tahu bahwa Allah yang berdaulat dengan iman kita? Nah inilah jawaban. Kita bukan fatalis, kita bukan stoikisme, kita bukan tipe flowing. Tapi kita belajar tentang bagian dari 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu. Luar biasa. Ini kok mirip dengan stois ya? Kalau banyak masalah, banyak pergumulan, bergembiralah akan hal itu. Tapi kalau kita melanjutkan kalimatnya begini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh berbagai pencobaan, ini dia kunci. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Sudah pengetahuan Allah terhadap hidup kita yang hari ini sulit, pengetahuan Allah terhadap hidup kita yang penuh dengan masalah, pengetahuan Allah terhadap semua pergumulan yang harus kita hadapi, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuktikan kemurnian. Saudara, inilah poin penting di dalam kita menjalani kehidupan. Kita tahu bahwa Allah tahu segala sesuatu. Jadi kalau Allah tahu segala sesuatu, untuk apa relevannya buat saya? Relevansinya adalah kalau Allah tahu segala sesuatu dan pada waktu saya punya masalah, seakan-akan Tuhan itu tidak turun tangan, saya belajar itu adalah untuk memurnikan imanku, sudah. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan sederhana, kesimpulannya menjadi seperti ini. Ini dia, next slide. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Iman Kristen mengajarkan bahwa Kristus rela untuk menderita. Agar apa? Kita mengerti bahwa penderitaan memiliki tujuan untuk menyatakan Kristus. Ini menjadi berita baik buat kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Yesus yang adalah Tuhan pencipta segala sesuatu, ketika dia datang ke dalam dunia ini, perhatiin ya Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, kapankah Yesus memutuskan untuk datang ke dalam dunia? Ayo, kapan? Oh mungkin berpikir, maksudnya gimana ya? Kapan tuh gimana ya? Manusia waktu dicipta oleh Tuhan sudah berdosa nggak? Hah? Belum ya? Belum berdosa ya? Waktu manusia belum berdosa, Yesus datang ke dalam dunia nggak? Kan buat apa Yesus datang? Come on, betul nggak sih? Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Berarti sebelum manusia jatuh dalam dosa, Yesus akan datang ke dalam dunia nggak? Ayo. Kan Yesus datang menebus dosa manusia. Tapi sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia kan tidak berdosa, betul nggak? Adam dan Hawa pertamanya kan tidak berdosa. Yesus sudah memutuskan untuk datang nggak? Satu kelompok mengatakan, ya enggak. Maksudnya gimana? Nah, Yesus itu memutuskan untuk datang ke dalam dunia ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu Tuhan itu membuat rapat darurat. Ya, Roh Kudus dipanggil, ya Yesus dipanggil, malaikat dipanggil. Ini gini nih, saya kan ciptain manusia baik-baik ya. Terus gimana? Ini manusia jatuh dalam dosa nih. Terus gimana? Ada usul. Habisin aja Tuhan, bikin Adam dan Hawa yang baru. Kayaknya enggak tuh, idenya nggak bagus gitu ya kurang lebih ya. Lalu ada yang lagi usul. Kalau gitu gini aja Tuhan, kita bikin aja surga dan neraka. Paham ya? Jadi sebelumnya ada nggak surga dan neraka? Ada nggak? Aduh ini susah banget ya khotbahnya ya. Ini, kalau manusia tidak ada dalam dosa, ngapain ada neraka, betul nggak sih? Ngapain ya? Kalau nggak ada neraka, ngapain Yesus datang? Nah, satu kelompok mengatakan, ya nggak perlu sih, nggak perlu. Jadi waktu Yesus datang ke dalam dunia, itu kapan? Setelah manusia jatuh dalam, tapi ini jadi masalah. Masalahnya apa? Berarti Tuhan nggak tahu dong episode berikutnya. Apakah Tuhan nggak tahu manusia akan jatuh dalam dosa? Tahu. Oh kalau gitu Pak,
Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Yesus sudah memutuskan untuk datang. Betul? Tapi jadi masalah. Masalahnya apa? Berarti pada saat yang sama memang Tuhan menginisiasi ada dosa. Supaya ada dosa, supaya Yesus datang. Lihat ya. Jadi kedua kelompok pemikiran ini benar gak? Gak benar. Anda tahu kenapa? Karena kita berpikirnya secara kronologis. Kita mundur ke belakang. Ini jadi ini jadi ini, jadi ini. Manusia jatuh dalam dosa. Kenapa? Digoda sama ular. Kan itu ya? Ular itu dari mana? Dari iblis gitu ya. Iblis dari mana? Dari malaikat. Betul ya? Malaikat dari mana? Dari Tuhan. Berarti yang membuat manusia jatuh dalam dosa sebenarnya sutradaranya adalah Tuhan. Lu gitu. Kalau mikirnya kronologis kan begitu. Tapi kita punya Tuhan yang gak bisa dibatasi dengan cara berpikir manusia. Enggak. Kenapa? Karena bagi Tuhan segala sesuatu itu sudah selesai. Titik. Jadi semua misi keselamatan, kehadiran Yesus, kapan dia datang dan seterusnya, sudah diputuskan dalam kekekalan. Dan by the way, anyway, busway, kekal itu apa sih? Kekal itu bisa dihitung dengan menit. Apa sih kekal? Kekal itu di luar batas waktu, di luar batas waktu. Jadi kita sendiri nggak bisa memahami. Tapi hari ini kita belajar sebuah bagian. Apa? Yesus memutuskan untuk datang. Dan kedatangan dalam dunia tidak jadi bangsawan, tidak jadi raja, jadi orang kaya. Dia datang untuk menderita. Maka ini amin sudah, amin. Kenapa? Karena waktu kita sadar, aku tahu kata Tuhan. Pengetahuan Tuhan di dalam hidup, walaupun aku sedang mengalami kesulitan hari ini, tidak membuktikan dia itu tidak mengasihi kita. Kadang-kadang waktu kita punya masalah, kita berpikir Tuhan gak tahu. Kenapa? Karena kita mengidentikan kalau Tuhan tahu harusnya Tuhan tolong. Kalau Tuhan tahu Tuhan harusnya tolong. Tapi hari ini Tuhan tahu, tapi kok aku tidak ditolong? Anda tahu jawabannya? Supaya di dalam penderitaan kita tetap menyatakan Kristus. Kenapa? Karena anak Bapa yang satu-satunya datang ke dalam dunia pun hidupnya menderita. Saya nggak tahu apa yang Anda hadapi di awal-awal tahun seperti ini. Tapi saya selalu mengingat kejadian ketika anak saya itu sakit yang pertama. Saya mungkin pernah cerita ini, dia step sudah ya. Saya ini orang suka baca buku. Jadi sebelum punya anak saya baca gimana merawat anak, gimana kejadian emergensi dan lain sebagainya. Tapi waktu kejadian anak sakit, panik sudah ya. Semua kamus-kamus, buku-buku hilang semua ngeblank ya. Yang tahu adalah bawa ke rumah sakit secepat mungkin, selesai begitu ya. Ini anak step. Dibawa ke Siloam. Dikasih obat penurun panas, tenang. Nah, masalah berikutnya adalah memasukkan jarum suntik ke tangan anak yang masih bayi. Itu kecil banget kan betulnya. Jadi itu membutuhkan 3 orang suster dan 1 orang dokter untuk memasukkan jarum infus ke dalam tubuhnya. Oke? 1 kali langsung terjadi, langsung jadi? Enggak. Oke ya, enggak. Saya bukan ngomong dokternya enggak ahli, tapi saya tahu itu kecil banget. Nah, saya ada di sana. Saya tahu anak saya mau dimasukin jarum suntik, saya tahu. Anak saya ini mungkin belum bisa jelas ngomongnya, tapi saya tahu sekali waktu disuntik, dia lihat muka saya, dia ngomong begini, "Papa, jangan diem aja. Mbok ya aku ini ditolong. Ini ada 4 raksasa pegang badan saya. Yang 1 raksasa nyolok-nyolokin jarum ke badan saya. Kok papa diam aja?" Saya diam aja, saya ada di sana. Saya bilang, "Nak, sabar ya, tenang ya." Colok lagi, teriak lagi, nangis lagi, lihat saya lagi. Nah, karena kan dia ngomong, "Pak, ojo meneng aja gitu loh, tolong saya gitu loh, ini raksasanya ada di sini." Tapi saya diam saja, saya ngomong tenang. Nah, sampai 3 kali dan jarum suntik itu selesai dimasukkan ke dalam badannya. Begitu dia tenang, dia masuk kamar, saya keluar, saya melihat langit dan bertanya, "Tuhan, terima kasih buat pelajaran hari ini." Anda tahu pelajarannya apa? Kadang-kadang hidup kita waktu punya masalah ditusuk. Anda teriak sama Tuhan, Tuhan tahu? Tahu. Apa yang dia lakukan? Dia ngomong, "Nak, tenang ya, sabar." Anda tahu kenapa? Karena Tuhan tahu ada yang jauh lebih baik daripada apa yang engkau rasakan hari ini. Saya waktu anak saya sakit, saya bisa ngomong begini, "Dok, selesai, berhenti. Jangan sakiti anak saya lagi." Bisa? Bisa. Mungkin suruh tanda tangan. Pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab, betul?
selesai perkara. Selesai gak? Selesai. Tapi anak saya akan tambah. Anak saya waktu kecil gak ngerti. Kenapa ya? Saya disakiti oleh 4 raksasa, tapi papa diam saja. Betul? Tapi waktu dia sembuh, saya ngomong, nak, papa itu membiarkan kamu disakiti karena papa tahu ada sesuatu hal yang jauh lebih baik daripada apa yang kamu rasakan saat itu. Dan saya belajar itulah kehidupan. Kadang-kadang kita doa, Tuhan, sakit Tuhan. Sakit loh. Ini satu masalah belum kelar. Udah doa 2025. 2024 belum selesai, 2025 ada lagi. Ke depan ada lagi gak? Ada lagi. Tuhan, engkau tahu gak? Jawabannya tahu? Tapi seringkali pengetahuannya tidak identik dengan langsung tangan Tuhan bekerja dalam hidup. Maka saya mengamini lagu yang tadi kita... Sekalipun apa tadi? Ya. Duri dalam dagingku. Atau ya, nyanyinya bisa keras, ngejalaninnya. Sakit sudah. Sakit sudah. Kita berharap apa? Kita minta sama Tuhan, Tuhan datang dong. Bu ya kasih sesuatu lah, kekuatan lah. Kalau memang sakit, jangan sakit-sakit banget Tuhan. Betul gak sih? Tapi seringkali kita ada titik nadir paling bawah. Supaya apa? Tadi 1 Petrus, bergembiralah akan hal itu. Karena itu untuk membuktikan kemurnian iman. Kenapa ini penting? Ini yang terakhir. Bahaya kuda Trojan berkompromi dengan dosa ayat 14. Next slide, ini dia. Perhatikan kalimat, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Tadi saya sudah spill di depan. Dan ini terkait dengan pengikut Nikolaus. Dengan cepat saja ya. Nicolaitans secara literal artinya penghancur jemaat. Nah, seorang teolog namanya William Ramsey di next slide. Ini mencoba untuk menggambarkan sebuah tafsiran. Tafsirannya adalah, kenapa ini menjadi orang-orang Nicolaitans, ini menjadi simbol, gambaran. Anda tahu kuda Trojan? Dulu dalam mitologi Yunani, itu ada kota namanya the city of Troy. Oke? Ada kota Troy. Nah, kota ini kuat banget, gak bisa dikalahin. Nah, caranya musuh untuk bisa mengalahkan itu adalah mereka membangun sebuah patung kuda. Yang besar sekali, yang kemudian bisa dibuka, ada pintunya, dan pengawal pasukan masuk ke dalamnya. Jadi begitu City of Troy itu melihat, ini ada kuda, buat apa? Lihat ada musuh nggak? Nggak ada, cuma ada kuda doang. Ya udah, open the gate, gitu. Buka gerbangnya, masukkan kuda itu. Dan begitu kuda itu masuk, apa yang terjadi? Semua pengawal pasukan keluar dari kuda itu dan menghabiskan City of Troy. Hanya karena kesalahan membuka gerbang terhadap sesuatu yang dia tidak tahu itu apa. Nah ini sama sudah. Kota Pergamus itu adalah orang pengikut Nicolaitans yang kemudian mencoba bermain-main dengan dosa. Mereka membuat sedikit ruang yang cepat atau lambat menggerogoti iman. Ini gambarannya seperti itu. Jadi kenapa kita sulit sekali untuk memahami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan adalah Tuhan yang tahu segala sesuatunya, karena dalam hidup kita ada dosa sudah. Dan kita mencoba berkompromi dengan dosa. Ingat ya, kitab Matius memberikan sebuah pesan kelahiran Yesus. Ingat ya, ada 2. Engkau akan menamakan dia Yesus. Kenapa? Menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu poin pertama. Yang berikutnya adalah engkau akan menyebut dia Immanuel, Tuhan beserta. Lihat ya, ada penebusan dosa, ada penyertaan Tuhan. Maka waktu kita belajar, kenapa ya kok saya tidak mengalami penyertaan Tuhan? Karena jangan-jangan Anda sedang hidup buat dirimu sendiri. Orang yang tidak mengalami penebusan dosa, tidak hidup di dalam Kristus, akan sangat sulit untuk memahami penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Maka teguran buat kelompok orang ini adalah, ini dia, next slide. Ayat 17, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Ini kan istilah hiperbola ya, gambaran. Bertelinga mendengarkan, maksudnya apa sih? Jangan cuma dengar, perhatiin gitu loh. Pay attention. Kalau Tuhan ngomong sesuatu, pay attention. Karena kalau kita nggak pay attention terhadap firman, kemungkinan ada masalah kuda Trojan. Kita membuka satu hati dalam hidup kita, dan pada saat yang sama dosa terus ada di sana. Dan kita hidup di dalam sebuah dosa. Raja Amasya dalam perjanjian lama itu melakukan ketaatan kepada Tuhan, tapi masalahnya cuma satu, tidak dengan segenap hati. Mungkin kita bisa taat sama Tuhan dalam ruang bagian tertentu, tapi dalam bagian yang lain kita kompromi dan kita mengatakan, udahlah semua orang juga begitu. Juga begitu kok. Udahlah semua orang begitu kok. Dan anak muda hari ini, udahlah semua pernikahan tuh nggak ada yang langgeng. Dan ini buktinya saya.
papa mama saya divorce, saya tetap bahagia. Gitu sih. Sama saja lah. Beberapa orang hari ini merokok. Saya dari sejak SMP merokok, hari ini 70 tahun gak mati-mati. Berpikir begitu. Teman saya gak merokok, 50 mati. Ya, pragmatis. Mencoba untuk membuat sebuah legalitas terhadap sesuatu. Gini-gini saya ini ke gereja, gini-gini saya ini doa, gini-gini saya ini taat. Yes, dalam bagian tertentu. Dalam bagian yang lain. Saya baru bertanya. Salah satu kerinduan saya di tahun 2025 adalah setiap hari komitmen untuk tetap berolahraga dan 30 menit minimal menuliskan 2 atau 3 lembar kalimat. Sepele bukan? Tapi saya hari ini sadar, ada satu orang namanya Pendeta Dr. Royandi Hutasoit, umurnya 75 tahun, pemimpin Dulos. Kemarin baru Natal, anak-anak Dulos, saya gak ikut, tapi saya ceritain sama istri saya. Dia khotbah 1 jam 15 menit, 75 tahun. Begitu di foto saya lihat badan. Dan dia bersaksi, setiap hari dia push up. Dia makan, jaga makan segala macam. Dan saya melihat hasilnya, hasilnya adalah berita firman Tuhan disampaikan dengan baik. Hal yang sepele sudah, hal yang sepele, yaitu apa? Menjaga tubuh. Tapi buat kita, sudahlah gak apa-apa lah, ketaatan yang bagian yang lain. Saya sudah baca Alkitab. Gini loh, baca Alkitab kebanyakan juga jadi kolesterol rohani. Ya, kebanyakan baca Alkitab juga salah ya. Kebanyakan doa bisa diabetes rohani. Ya. Kenapa? Karena kalau waktu kita belajar tentang apa yang kita pahami, tapi tanpa melakukannya, kita 0-0 sudah. Yesus mengatakan ada 2 orang membangun rumah. Satu di atas pasir, satu di atas batu karang. Begitu badai datang, yang di atas pasir habis. Yang di atas batu karang berjalan. Yesus mengambil kesimpulan, demikianlah orang yang mendengar dan melakukan. Seperti orang yang membangun di atas batu karang. Sudah, poin masalah kita apa sih? We hear but not listening. Kita gak pernah pay attention. Kita gak pernah tanya sama Tuhan, Tuhan kalau firman diberitakan ini, apa yang engkau inginkan? Next, ini dia. Kita kehilangan masa depan yang lebih baik, bukan karena Tuhan kurang keras bicara pada kita. Tapi karena hati kita yang terlalu keras. Saudara. Kita cari pembenaran terhadap sesuatu hal. Dan kita merasa I am better than him. I'm better than her. Saya lebih baik dari orang tersebut. Saya datang persekutuan, saya baca Alkitab, saya berdoa, saya pelayanan, saya lebih baik. Tapi pada saat yang sama ada satu ruang yang kita buka seperti kuda Trojan tadi. Dan kita bermain-main di sini. Sudah, kenapa ya pendeta itu jatuh dalam dosa ya? Kenapa ya hamba Tuhan jatuh dalam dosa ya? Kenapa pelayan-pelayan Tuhan jatuh dalam dosa ya? Terlepas dari banyak hal yang kita bisa lihat. Salah satunya adalah mungkin saja aktivitas kegiatan pelayanan yang merenggut banyak waktu sehingga kehilangan keintiman di dalam Tuhan. Saudara, ini 2 kali slide ya, terakhir. Berkompromi dengan dosa akan melahirkan dosa yang lain. Dan tanpa kita sadari, kita sudah kehilangan hal yang baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Maka di awal tahun ini berita firman Tuhan mengajak kita untuk yuk kita sama-sama peka ya. Lebih kayak punya sense aja ya. Tuhan kalau ada sesuatu yang Tuhan ingin untuk saya lakukan dan ubah, ya saya gak nunggu-nunggu gitu loh. Kenapa? Karena dosa melahirkan dosa yang lain. Dan kita merasa kita menutupi segala sesuatu yang berbuat yang salah. Dengan apa? Dengan cara kebaikan. Kita mencoba untuk menutupi perasaan bersalah kita dengan lebih banyak melakukan hal aktivitas rohani. Dan pada saat yang sama itu justru meluluhlantakkan kita dan membuat kita semakin sulit untuk peka. Tuhan, engkau di mana? Sulit peka. Sulit peka. Dan inilah berita firman Tuhan ayat 16 yang terakhir. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. So, di akhir firman Tuhan hari ini yuk kita belajar untuk memikirkan ulang apa yang kita jalani hari ini. Kadang-kadang kenapa kita mengalami banyak pergumulan? Karena kita gak peka. Kenapa kita gak peka? Karena kita berkompromi dengan dosa. Saudara sekalian. Saya bukan ngomong kalau dalam sebuah pernikahan, salah seorang dari pernikahan itu selingkuh, itu adalah literally orang itu yang salah. Saya tetap gak percaya itu sih. Walaupun ada banyak orang mau ngomong begini, saya kurang apa Pak mendampingi suami saya? Saya kurang apa? Jawabannya sederhana, kamu kurang mengasihi dia. That's it.
Karena setiap kali dalam pernikahan, di dalam keluarga, satu orang mengalami atau melakukan kesalahan, itu bukan kesalahan satu orang tersebut. Karena setiap orang yang sudah menikah, tidak lagi dua, jadi satu. Bukan lagi saya, tapi kami. Tapi saya banyak ketemu dengan anak muda hari ini waktu menikah ngomong begini, ini kan uang saya. Kayak saya yang kerja. Uang dia, uang saya. Gitu maksudnya. Kalau istri kan gitu ya. Ya betul gak sih? Ya uang saya, uang suami, uang saya. Ya kayaknya ada amin semua di sini ya. Ya ada amin semua sih. Jadi kadang-kadang kita berpikir sebuah pernikahan itu jalan sendiri aja gitu loh. Enggak saudara. Ibu-ibu di sini ikut persekutuan. Tugas Anda yang pertama adalah pulang ke rumah beritakan apa yang Anda dengar hari ini kepada suami. Kenapa? Karena begitu suami Anda pergi dan menjauh dari Tuhan, yang salah bukan dia yang memutuskan, enggak. Tapi kesalahan juga ada pada kita. Kenapa kita tidak dari awal menjaga dan memelihara hubungan yang baik, betul gak sih? Dan kita merasa ya sudah, kita jalan masing-masing aja gitu loh. Sama, orang tua sama anak gitu. Kita berharap anak kita itu baik, bagus gitu. Suruh baca Alkitab, ya suruh doa. Ini aneh juga sih. Ada orang tua yang suruh anak baca Alkitab. Sejak SMA, dia memutuskan mau masuk sekolah Alkitab. Siapa yang protes? Orang tuanya. Saya mikir, kalau gitu ngapain disuruh baca Alkitab gitu loh. Kalau dia suruh baca Alkitab, lalu kemudian dia pengen jadi sekolah Alkitab, bagus gak? Anda tahu kenapa dia suruh baca Alkitab? Karena kita berpikir, ini harus jadi anak baik. Anda tahu kenapa harus jadi anak baik? Karena nama keluarga yang baik ditentukan dari anak kita yang baik. Apakah kebaikan itu untuk anak kita? No. Untuk saya. Nah, kadang-kadang kita nggak peka hal-hal yang sederhana seperti ini. Sama sudah dalam pekerjaan. Ada banyak hal yang mungkin kita tidak perlu tahu suami kita yang kerja. Tapi pada suatu saat kita melihat kok suami saya kerjanya gini ya. Anda tahu salah satu parameter kenapa orang itu kerjanya udah nggak baik? Anda tahu? Gampang sudah. Pakailah 3 parameter yang Tuhan kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu. Jadi kalau kerjaan merenggut relasinya dengan Tuhan berarti something wrong. Yang kedua, seperti kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Kalau orang itu kerja, kehilangan relasi dengan sosialnya, berarti something wrong. Yang ketiga, ketika dia bekerja, kasihilah sama manusia seperti kalau orang itu sudah kerja, lalu kemudian melukai hatinya, tidak tidurnya nggak jelas, makannya nggak jelas, berarti something wrong. Dan kita hadir di sana, dan kita mikir, baik-baik aja lah. Sekali lagi ya, nggak ada yang salah dengan mendoakan, sudah. Tapi pada saat yang sama kita perlu mengambil sebuah terobosan. Saya tahu kalau ngomong ini ujungnya bisa konflik. Minta Tuhan, tolong Tuhan supaya saya belajar ngomong. Kenapa? Karena saya mau pay attention. Saudara, pertobatan itu dimungkinkan dan harus kita lakukan. Karena cepat atau lambat, apa yang kita percaya menentukan apa yang kita lakukan ke depan. Dan saya berdoa kiranya melalui firman Tuhan hari ini menolong kita untuk kemudian mengambil sebuah keputusan. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Jadi dijalani. Hidup itu bukan untuk berlari. Supaya hidupmu tidak lagi pelarian. Hidup bersama peka dengan apa yang Tuhan mau. Ambil keputusan apa yang terbaik ya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman hari ini. Ajar kami untuk peka mendengar apa yang Tuhan mau. Karena kami tahu bahwa Tuhan tahu hidup kami. Apa yang kami hadapi hari-hari ini, kesulitan dan kesusahan yang kami hadapi. Tapi seringkali membuat kami sulit sekali untuk melihat bahwa Tuhan yang tahu adalah Tuhan yang mengasihi. Adalah ketika kami berjalan seperti apa yang kami inginkan. Kami tidak lagi memperhatikan, kami hanya mendengar firman. 2024 sudah berlalu, ada banyak firman yang kami dengarkan. Tapi ironisnya tak satu keputusan pun yang kami ambil di hadapan Tuhan. Kami tahu kami lemah, kami tidak mampu. Tapi hari ini kami bersepakat memohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami kekuatan untuk mengambil keputusan. Langkah yang kecil bersama dengan Tuhan yang besar. Karena kami akan melihat perkara yang ajaib dinyatakan di dalam dan melalui hidup kami. Tidak perlu langkah yang besar. Karena seringkali langkah yang besar justru membuat Tuhan jadi kecil. Tapi kalau kami melangkah dengan langkah yang kecil, bersama dengan Tuhan yang besar, ada banyak orang melihat langkah kecil kami itu menyatakan kebesaran Tuhan. Terima kasih buat firman ini. Tolonglah kami sebagai istri, sebagai papa, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak sekalipun untuk peka. Termasuk juga hamba-Mu Tuhan, untuk peka apa yang Tuhan ingin untuk dikerjakan. Sehingga di dalam perjalanan hidup kami, pengetahuan kami
akan Tuhan yang Maha Tahu justru membuat kami semakin bergairah, semakin berani mengambil sebuah langkah, karena kami tahu kesalahan kami pun tidak membuat pilihan Tuhan terhadap kami menjadi salah. Kegagalan kami pun tidak menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Kristus Tuhan kami yang sudah mati menebus dosa bangkit naik ke surga, menjadi jaminan bahwa kami kemanapun kami pergi, tangan-Mu selalu ada menolong kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin.